Kasus berawal saat korban pulang dari tempat kerjanya di kawasan Nusa Dua pada Kamis 2 Juli lalu. Di tengah perjalanan, korban diadang sebuah mobil berwarna hitam. Dua pria bermasker disebut langsung menarik korban dan membawa ke lokasi yang tidak diketahui. Selama disekap, korban mengaku mengalami kekerasan fisik dan diintimidasi agar menyerahkan kata kunci dompet digital serta akun kripto miliknya. When I back to my home on the way, the black car is blocked my way, and when I stopped that prevent the crash, two guys go out from car and catch me and put the black bag to my head, and use the plastic bracelets. So you cannot see anything? No, I just see two people. I know it was at least 4 in the car. Terkait laporan tersebut, Polda Bali masih melakukan serangkaian penyelidikan. Saat ini anggota kita masih turun ke TKP, masih tetap melakukan lidik, kemudian berupaya untuk mendalami siapa pelaku dari hasil seledam pembicaraan di handphone maupun dari hasil analisa CCTV. Polisi juga masih menyelidiki identitas para pelaku, motif penculikan, lokasi penyekapan, serta dugaan pemerasan terhadap warga negara Rusia tersebut. Dari Jakarta dan Denpasar, Indira Ari, Camar Haenda, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendekatkan layanan kesehatan hewan kepada masyarakat melalui program Puskesmas Hewan Keliling. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun meninjau langsung pelaksanaan layanan tersebut di kantor Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam peninjauan ini, Gubernur Pramono Anung didampingi anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Hasudungan Sida Balok. Pramono Anung menegaskan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan layanan kesehatan hewan yang mudah diakses, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan hewan peliharaan secara berkala. Puskesmas Hewan Keliling menyediakan berbagai layanan bagi hewan peliharaan warga, mulai dari pemeriksaan kesehatan, konsultasi dengan dokter hewan, hingga vaksinasi dan sterilisasi. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth menyatakan Puskesmas Hewan Keliling merupakan wujud realisasi komitmen gubernur untuk memperkuat layanan kesehatan hewan yang cepat, mudah diakses, dan berkualitas. Sementara itu, Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Hasudungan Sida Balok menyampaikan layanan Puskesmas Hewan Keliling akan terus diperluas hingga menjangkau 5 wilayah kota administrasi di DKI Jakarta. Aktivitas mobil klinik hewan ini, saya yakin ini merupakan modal sosial yang luar biasa bagi Jakarta untuk mempertahankan sebagai bebas rabies dan sekaligus menjadi kota global, kota pusat perekonomian dan ibu kota negara. Yang terakhir, saya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini sebaik-baiknya, karena ini merupakan terobosan baru dan mungkin baru pertama kali ada di Indonesia, pertama kali ada di Jakarta, karena memang kami ingin Jakarta adalah kota yang ramah hewan, apapun hewan itu. Nya nanti kita akan sebar di 5 wilayah. Jadi satu wilayah kota akan beroperasi satu mobil pelayanan hewan veteriner keliling ini. Nanti akan beroperasi selama 6 hari, Senin sampai dengan Sabtu, khusus untuk hari Sabtu setengah hari. Nanti kita juga sudah melaksanakan kajian dulu terlebih dahulu, kriterianya di mana kira-kira mereka nanti beroperasi. Karena kami ingin agar nanti jumlah pasien di masing-masing unit ini banyak. Jadi ada nanti prioritas, cukup prioritas, dan sangat prioritas. Jadi kita tentukan nanti yang sangat prioritas. Pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo melakukan audiensi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal guna menjalin kerjasama dalam mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM binaan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Partai Perindo dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
Jajaran pengurus DPP Partai Perindo disambut hangat Kepala BPJPH Haikal Hasan saat melakukan audiensi di kantor BPJPH di Jakarta Timur. Audiensi ini guna menjalin kerjasama dan sinergi dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah binaan agar naik kelas melalui sertifikasi halal. Program ini menjadi tekad partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo dalam meningkatkan kualitas produk UMKM, sekaligus membuka peluang agar pelaku usaha dapat menembus pasar yang lebih luas. Sertifikasi halal itu jangan dianggap hanya urusan syariat aja, tetapi lebih jauh dalam daripada itu. Apa yang dijamin? Baku mutunya, kebersihannya, higienisnya, kualitasnya. Jadi ketika semuanya itu berkualitas, maka itu akan membuka peluang baru, menaikkan dari nilai dari UMKM itu sendiri. BPJPH menyambut baik inisiatif Partai Perindo dan siap memberikan pendampingan termasuk pemetaan jenis usaha yang menjadi prioritas dalam program sertifikasi halal. Kami sangat menyambut dan kami sangat mudahkan dan memberikan juga data posisi-posisi tempat di mana yang sertifikat halalnya masih kurang. Juga soal jenis usahanya akan kami berikan masukan, karena akan banyak mendapatkan sertifikat halal untuk UMKM ya, dan mikro ya, UMKM yang dibantu oleh dari Sekjen dan Ketua Umum. Selain memberikan kepastian bagi konsumen, sertifikasi halal dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pasar sehingga berpotensi mendongkrak daya saing sekaligus omset pelaku UMKM. Dari Jakarta, Givo Morisco, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi pamerkan barang bukti hasil penggeledahan di 13 titik termasuk di rumah Jampitsus Febri Ardiansyah. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Malam. Beginilah rekaman CCTV saat komplotan begal motor bersenjata tajam serang dan curi motor warga di Jalan Raya Sukaluyu, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan polisi, kejadian bermula saat sekumpulan warga sedang berkumpul di salah satu ruko tiba-tiba diserang menggunakan senjata tajam. Warga yang panik ketakutan langsung berhamburan berlarian menyelamatkan diri. Video tersebut viral di media sosial. Sebanyak 4 orang pelaku berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Cianjur dan Polsek Sukaluyu. 3 orang diantaranya berstatus anak masih di bawah umur dan 1 lainnya dewasa. Dari hasil penelusuran diketahui 1 orang pelaku yang berstatus anak masih di bawah umur merupakan eksekutor penyerangan dan mencuri sepeda motor warga yang tengah terparkir di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut.